Aksi bela Palestina di Monas pada Minggu 5 November 2023 mendapat sorotan sejumlah media asing. Kawasan Monas itu dipadati seluruh elemen masyarakat. Atribut bendera dan umbul-umbul semangka banyak berkibar di lokasi. Aksi itu diikuti sejumlah pejabat negara, yaitu Menlu Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Ditambah Ketua DPR RI Puan Maharani dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rifki Firdausi, mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama UIN Sunan Ampel Surabaya, ingin memaparkan tugas akhir Sosiologi Agama dengan perspektif teori dari Lewis Althusser. Di sini saya akan mengangkat satu fenomena keagamaan yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, yaitu aksi damai bela Palestina yang digelar di Monas 5 November 2023. Yang dalam hal ini dihadiri selain MUI, aksi damai ini didukung Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persekutuan Gereja Gerakan di Indonesia PGI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, ormas-ormas keagamaan, perguruan tinggi, pondok pesantren, DKM, dan lain sebagainya. Sering kita melihat bahwa konflik adalah salah satu hal yang negatif dan cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif juga. Konflik selalu berujung kepada permusuhan, pertentangan, perkelahian, perdebatan, dan lain sebagainya. Namun di sini saya mengambil teori Lewis Althusser yang memandang konflik ini bukan dari segi negatifnya melainkan dari segi positifnya, yang bernama teori fungsional konflik. Jadi di mana jika dianalisis dengan teori ini, maka saya melihat konflik kemanusiaan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Saya melihat konflik ini dengan sudut pandang yang positif. Di Palestina dan Israel berkonflik itu menjadi sebab bersatunya kekuatan umat Islam di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Bahkan yang tergabung dalam aksi ini melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat sosial dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda-beda. Agama di sini berfungsi sebagai kohesi sosial atau perekat sosial masyarakat. Seluruh umat Islam yang tersebar di Indonesia khususnya tergabung di dalam membela saudara seimannya di Palestina. Meski awalnya masing-masing dari umat Islam berpecah-pecah, baik dikarenakan politik, ideologi, tafsir, mazhab, dan lain sebagainya, namun dengan aksi ini semuanya tergabung. Bahkan karena konflik di Palestina, umat yang bukan beragama Islam pun turut memberikan aspirasinya. Karena kita tahu bahwa yang terjadi di Palestina bukanlah sekedar konflik agama semata, namun ini sudah menyangkut hak asasi manusia, kemanusiaan. Itulah mengapa seluruh elemen masyarakat, bahkan yang beragama Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya tergabung dalam aksi ini. Karena aksi ini, semua orang merasa punya musuh yang sama. Karena itu mereka semua bergabung di dalam aksi yang sama. Antara proposisi dari Lewis Althusser ya, itu adalah di dalam teorinya mengenai teori struktural, konflik fungsional itu adalah bahwa konflik dapat meningkatkan identitas sosial, memperkuat identitas sosial. Jadi melalui proposisi yang dikembangkan oleh Lewis Althusser ini, ya, oleh Althusser ini, maka memberikan gambaran bahwa umat Islam merasa menjadi satu kesatuan identitas di dalam kerangka untuk melawan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Jadi umat Islam menyadari bahwa Israel itu adalah musuh bersama. Karena dia musuh bersama, maka kemudian yang kita lihat di aras kalangan umat Islam itu bahwa mereka harus bersatu untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan melawan secara menyeluruh ya, dengan kekuatan simbol-simbol keislaman melalui penolakan terhadap berbagai produk yang
sinyalir, memiliki jaringan dengan Israel dan sebagainya itu adalah salah satu di antara bukti empiris bahwa umat Islam merasa berada dalam satu identitas. Jadi mereka merasa bahwa bahasanya itu ada minna wa minhum itu ya. Jadi minna itu adalah umat Islam, semua umat Islam di belahan dunia mana saja yang punya kesadaran politis dan kesadaran keislaman yang bagus, yaitu lalu mereka bersatu menyuarakan aspirasinya dalam bentuk melakukan demo di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Eropa, di Amerika dan seterusnya, ya. Karena menganggap bahwa Israel ini adalah musuh bersama yang perlu diperangi bersama-sama, baik peperangan yang berupa kekerasan aktual maupun kekerasan simbolik. Jadi yang melakukan kekerasan aktual ya seperti yang dilakukan oleh Hamas, ya, kemudian yang melakukannya secara simbolik adalah yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi, dalam bentuk unjuk rasa yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai tugas akhir semester Sosiologi Agama dari saya Alif Rifki Firdausi. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.